Mutagenesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya yang beranggotakan saya Firmalia Heriani, saya Fadila Sarahija, saya Mirani Putri Suyansi. Pada video ini kami akan memaparkan materi mengenai mutagenesis. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi mutagenesis pada makhluk hidup dan dampak yang diakibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek: 1. Cari dan pahami materi mutagenesis. 2. Rekam dan lakukan pengeditan dengan baik dan menarik. Materi singkat: mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen, disebut mutasi titik, maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosom biasanya dikenal dengan aberasi. Peristiwa terjadinya mutasi disebut dengan mutagenesis, sedangkan makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut dengan mutan. Mutasi bersifat acak, 90% sesungguhnya bersifat merugikan bagi individu atau populasi suatu spesies. Dikatakan bersifat merugikan karena mutasi menimbulkan perubahan suatu karakter dari keadaan yang biasanya, padahal karakter itu sudah beradaptasi selama jutaan tahun terhadap lingkungan. Dengan adanya perubahan, maka makhluk itu harus beradaptasi lagi. Mutasi terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang ekstrim. Sesungguhnya mutasi itu dimaksudkan untuk menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu akan timbul. Kalau perubahan itu sudah terjadi, maka sifat yang bermutasi tersebut kemungkinan akan lebih mudah beradaptasi daripada sifat yang asli. Bagi makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri, maka mereka secara perlahan akan menyusut, selanjutnya akan punah. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen. Agen mutasi: kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, dan biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan virus. Contoh penyakit genetik itu ada Down syndrome, kanker, dan buta warna. Mutasi adalah peristiwa perubahan genetik gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Berdasarkan sel yang bermutasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mutasi somatik dan mutasi genetik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Sedangkan mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan pada keturunannya. Mutasi gen pada dasarnya merupakan mutasi titik, point mutation. Pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan bazat dan satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Peristiwa yang terjadi pada mutasi gen adalah perubahan urutan DNA, dan lebih tepatnya mutasi titik merupakan perubahan pada basa nitrogen dari DNA atau RNA. Pergantian atau substitusi pasangan basa terjadi karena penggantian satu nukleotida dengan pasangannya di dalam untaian DNA komplementer dengan pasangan nukleotida yang lainnya. Pasangan basa nitrogen basa N pada DNA antara timin dengan adenin atau antara guanin dengan sitosin dihubungkan dengan ikatan hidrogen yang lemah. Atom hidrogen dapat berpindah dari satu posisi ke posisi lain pada purin dan pirimidin. Perubahan kimia yang seperti itu disebut dengan perubahan tautomer. Misalnya, secara tidak normal adenin berpasangan dengan sitosin dan timin dengan guanin. Peristiwa perubahan genetik seperti itu disebut dengan mutasi gen karena hanya terjadi dalam satu gen. Mutasi titik relatif sering terjadi, namun efeknya dapat dikurangi oleh mekanisme pemulihan gen. Mutasi titik dapat berakibat berubahnya urutan asam amino pada protein dan dapat mengakibatkan berkurangnya, berubahnya, dan hilangnya fungsi enzim. Mutasi titik merupakan mutasi gen yang hanya mempengaruhi satu gen. Beberapa mutasi titik adalah sebagai berikut. Mutasi substitusi hanya akan mempengaruhi satu kodon. Efeknya mungkin tidak serius kecuali jika mempengaruhi asam amino yang penting untuk struktur dan fungsi molekul protein akhir, misalnya anemia sel satit. Mutasi substitusi yang menyebabkan terjadinya stop kodon mempengaruhi produk dan fungsi biologis protein. Mutasi substitusi yang menyebabkan terjadinya stop kodon dan mempengaruhi produk fungsi biologis protein. Selanjutnya, mutasi inversi. Inversi ini hanya mempengaruhi sebagian kecil dari gen.
Mutasi delisi. Mutasi ini terjadi dengan pergeseran kode genetik berpengaruh terhadap produk protein yang dihasilkan. Berdasarkan perubahan kode genetik, mutasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu mutasi salah arti, mutasi diam, mutasi tanpa arti, dan mutasi pergeseran kerangka. Mutasi salah arti atau mutation perubahan kodon biasanya posisi 1 atau 2 yang menyebabkan pergantian asam amino bisa mempengaruhi fungsi protein. Sedangkan mutasi diam perubahan basa biasanya posisi 3 yang tidak mengubah asam amino, jadi tidak mempengaruhi protein. Mutasi tanpa arti atau non-essence merupakan kodon yang berubah jadi kodon stop, menghentikan sintesis protein terlalu awal sehingga protein tidak berfungsi. Selanjutnya mutasi diam atau silent, perubahan basa biasanya posisi 3 yang tidak mengubah asam amino, jadi tidak mempengaruhi protein. Selanjutnya ada mutasi pergeseran kerangka, di mana mutasi pergeseran kerangka atau pramsi merupakan penambahan atau penghapusan basa menyebabkan pergeseran bacaan kodon menghasilkan protein rusak dan tidak berfungsi. Selanjutnya, kesimpulan, mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen disebut dengan mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosomal biasanya disebut dengan aberasi. Peristiwa terjadinya mutasi disebut dengan mutagenesis, sedangkan makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut dengan mutan. Baiklah, sekian materi dari kami Anji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.